Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salma Aye dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 221F10151 kelas 22B. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas UTS atau ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak disabilitas Daksa dosen pengampu Bunda Sugihartati SPD MPD. Jadi kita langsung menuju topik pertama. Apa sih tunadaksa itu? Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi komunikasi, adaptasi mobilisasi, dan perkembangan kebutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Istilah tunadaksa sendiri berasal dari tuna yang artinya rugi atau kurang, dan kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, berikut ini definisi pengertian tunadaksa dari beberapa sumber buku dan dari beberapa para ahli. Yang pertama, somantri. Tunadaksa adalah keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Dan yang kedua, menurut Effendi, tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya, disebabkan oleh berkurangnya kemampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsi secara normal akibat luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Yang ketiga, menurut Hikmawati, tunadaksa adalah seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi otot, tulang, persendian baik, dan dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Selanjutnya, menurut Karyana dan Widiati, tunadaksa adalah penyandang bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan kebutuhan pribadi. Selanjutnya, apa sih penyebab tunadaksa? Tunadaksa pada dasarnya keadaan ini dapat dibedakan menjadi 3 penyebab. Yang pertama, terjadi sebelum anak lahir atau prenatal, saat kelahiran neonatal, dan setelah anak lahir postnatal. Sebelum kelahiran, kelainan fungsi anggota tubuh yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan pada umumnya disebabkan oleh faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kelainan selama dalam kandungan adalah anoksia prenatal, disebabkan oleh pemisahan bayi di plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock percobaan aborsi, gangguan metabolisme pada ibu, dan faktor resus. Saat kelahiran tunadaksa yang terjadi saat kelahiran umumnya
disebabkan oleh posisi bayi yang sungsang, pinggul ibu yang terlalu kecil, pendarahan pada otak saat kelahiran prematur atau gangguan plasenta. Setelah kelahiran, keterbatasan fisik yang disebabkan setelah lahir umumnya disebabkan karena faktor penyakit seperti meningitis, ensefalitis, influenza, difteri, pertusitis, dan lain-lain. Sedangkan faktor kecelakaan seperti pertumbuhan atau tulang yang tidak sempurna. Berikutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis tunadaksa. Menurut Aziz, kelainan dikategorikan sebagai tunadaksa diklasifikasi menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tunadaksa ortopedi. Tunadaksa ortopedi merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan kecacatan ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh ataupun daerah persendian yang dibawa sejak lahir maupun diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Adapun jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka atau tunadaksa ortopedi adalah sebagai berikut. Yang pertama, poliomyelitis merupakan suatu infeksi pada sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan bersifat menetap. Sedangkan dilihat dari sel-sel motorik yang rusak, kelumpuhan karena polio dibedakan menjadi 4, yaitu tipe spinal merupakan kelumpuhan pada otot leher, sekat dada, tangan, dan kaki. Tipe bulbar merupakan kelumpuhan fungsi motorik pada satu atau lebih saraf tepi dengan ditandai adanya gangguan pernafasan. Tipe bulbis spinalis yaitu gabungan antara tipe spinal dan bulbar, serta tipe encephalitis yang biasa disertai dengan demam, kesadaran menurun, tremor, dan terkadang kejang. Yang kedua, muscle dystrophy merupakan jenis penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang bersifat progresif simetris. Penyakit ini ada hubungannya dengan keturunan. Yang ketiga, spina bifida merupakan jenis kelainan pada tulang belakang yang ditandai dengan terbukanya 1/3 ruas tulang belakang dan tidak tertutupnya kembali selama proses perkembangan. Akibatnya, fungsi jaringan saraf terganggu dan dapat mengakibatkan kelumpuhan. Berikutnya adalah jenis tunadaksa saraf. Tunadaksa saraf atau neurologically handicapped merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak. Menurut derajat kecacatannya, tunadaksa saraf dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, ringan dengan ciri-ciri dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri sendiri. Yang kedua, sedang dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan menggunakan alat-alat khusus. Yang ketiga, berat dengan ciri-ciri membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan tidak dapat menolong diri sendiri. Menurut letak kelainan otak dan fungsi gerak, yang pertama, spastik dengan ciri-ciri seperti ada kekakuan pada sebagian atau seluruh otaknya. Yang kedua, dyskinesia yang meliputi hetesis, penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol. Rigid, kekakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan.
tremor getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Atasia, adanya gangguan keseimbangan jalannya gontai, koordinasi mata dan tangannya tidak berfungsi. Yang keempat, jenis campuran. Seorang yang mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe kelainan di atas. Berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik kognitif. Implikasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu yang pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf. Misalnya mendengar. Yang kedua, pengalaman yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Yang ketiga, transmisi sosial yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungan dengan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan IQ. Kondisi ketunadaksaan sebagai besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Berikutnya, karakteristik inteligensi. Untuk mengetahui tingkat inteligensi, anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Haussermann Test untuk tunadaksa ringan, Illinois Test, dan Peabody Picture Vocabulary Test. Berikutnya, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya, yang pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua, biasanya cenderung overprotective. Yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa, menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialami menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif, atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. Berikutnya adalah karakteristik fisik, yaitu selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa potensi itu tidak utuh, karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Berikutnya, karakteristik bahasa atau cara bicaranya. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonisasi, dan sistem respirasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan faktor penyebab tunadaksa. Jadi menurut Murty, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunadaksa. Antara lain adalah sebagai berikut. Adalah faktor kelahiran yang pertama. Beberapa masalah dalam kelahiran yang menyebabkan tunadaksa yaitu: yang pertama, pinggul ibu yang terlalu sempit membuat bayi menjadi sulit keluar dan terjepit.
Seperti yang saya jelaskan tadi, jadi penyebabnya juga seperti itu, pinggul ibunya yang terlalu sempit. Yang kedua, pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar mempengaruhi sistem saraf otaknya. Yang ketiga, treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik juga mempengaruhi saraf bayi. Berikutnya adalah faktor kecelakaan. Faktor kecelakaan bisa menjadi hal yang utama penyebab orang mengalami tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan bisa terjadi pada masa bayi, misalnya terjadi pada saat digendong. Bisa juga terjadi pada saat anak sudah bisa berjalan. Misal terjadi dari tangga, terjadi dari sepeda atau mengalami kecelakaan dengan orang lain. Berikutnya karena terkena virus. Tunadaksa juga bisa disebabkan oleh beberapa virus. Mungkin yang bisa menggerogoti tubuhnya sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi. Misalnya polio dan beberapa virus lainnya. Berikutnya saya akan menjelaskan pelayanan dan rehabilitasi tunadaksa. Dan ini menurut Murti juga loh. Menurut Murti, penanganan yang dapat dilakukan terhadap anak penyandang tunadaksa adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Yang kedua, mencari info sebanyak-banyaknya tentang hal yang terkait dengan penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Yang ketiga, memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang berikutnya, yang terakhir ini, stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasai dan digemarinya. Penyandang tunadaksa sebaiknya dilakukan terapi di pusat rehabilitasi penyandang tunadaksa. Adapun fasilitas-fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitasi penyandang tunadaksa antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, medis. Dokter spesialis ortopedi yang menata program rehabilitasi yang meliputi upaya promotif, yaitu berusaha meningkatkan kesembuhan tunadaksa, preventif yaitu pencegahan kerusakan yang dimana terkait dengan permasalahan tulang belakang, dan kuratif yaitu mengobati tunadaksa dengan media obat atau terapi. Yang kedua, fisioterapi. Fasilitas fisioterapi melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. Fasilitas ini didukung oleh elektroterapi, aktinoterapi, mekanoterapi, terapi latihan, dan nebulizer. Yang ketiga, terapi okupasi. Terapi okupasi bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemandirian, terutama kemampuan fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari. Terapi ini juga melatih dan memberikan terapi pada gangguan koordinasi, keseimbangan aktivitas lokomotor dengan memperhatikan efektivitas serta efisiensi. Di samping itu, okupasi ini melatih pemakaian alat adaptif, fungsional adaptif device. Berbagai kegiatan dapat dari terapi okupasi ini adalah latihan koordinasi, latihan aktivisi kehidupan sehari-hari, melatih pemakaian fungsional dan adaptif, serta berbagai fasilitas simulasi untuk penyandang cacat. Psikologi. Kegiatan dari fasilitas psikologi adalah melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi psikologis bagi pasien dan keluarga, serta mengupayakan pemeliharaan motivasi pasien menuju tujuan rehabilitasi. Elektroterapi, terapi yang merangsang sensor motorik dengan pemijatan pada sendi-sendi yang mengalami gangguan dalam bergerak atau sakit.
Yang kelima, petugas sosial medik. Petugas sosial medik bertugas mengevaluasi, menganalisa, dan memberikan alternatif penyelesaian masalah sosial ekonomi pasien, serta memberikan saran dan mencari peluang untuk mengatasi masalah pendanaan bagi pasien yang membutuhkan. Di samping itu, petugas sosial medis memberikan informasi tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit, serta instansi lain yang terkait pada bidang sosial. Yang keenam, hidroterapi. Terapi yang menggunakan media air pada kolam berfungsi sebagai meringankan pergerakan otot-otot dan relaksasi. Berikutnya saya akan menjelaskan apa ciri-ciri tunadaksa. Secara umum, tunadaksa memiliki ciri-ciri seperti dikutip dari buku Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus karya Sultan 2020. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, terjadi kekakuan pada anggota gerak, lemah, lumpuh. Yang kedua, mengalami hambatan dalam gerak, tidak sempurna, tidak lentur, tidak terkendali. Yang berikutnya, anggota bagian tubuh ada yang kurang atau tidak lengkap. Dan berikutnya, terdapat cacat pada alat gerak. Berikutnya lagi, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Berikutnya, hiperaktif dan tidak dapat tenang. Kecacatan tubuh yang dialami seorang tunadaksa dapat berimplikasi pada kehidupan sehari-harinya. Dampak tersebut dapat berupa masalah kesulitan belajar. Masalah ini berkaitan dengan hambatan-hambatan yang dialami seseorang tunadaksa akibat kelainan pada otak atau gangguan pada sistem saraf. Yang kedua, masalah sosialisasi. Masalah ini berkaitan dengan penyesuaian diri mereka terhadap lingkungan. Mereka cenderung mudah frustasi, menarik diri, dan merasa terdesak oleh kehadiran orang lain. Yang ketiga, masalah keterampilan dan pekerjaan. Orang tunadaksa memiliki kemampuan fisik yang terbatas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan dan pembinaan agar dapat mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Masalah latihan gerak. Masalah ini berkaitan erat dengan kondisi orang tunadaksa yang mayoritas mengalami gangguan dalam gerak. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana layanan pendidikan bagi anak tunadaksa. Jadi, layanan pendidikan yang spesifik bagi tunadaksa adalah Bina Gerak. Untuk memberikan layanan tersebut, diperlukan dukungan terapi, khususnya fisioterapi, untuk memulihkan kondisi otot dan tulang penyandang agar tidak semakin menurun kemampuannya. Selain itu, diperlukan pula terapi okupasi dan bermain. Mengutip dari buku Mengenal ABK Anak Berkebutuhan Khusus susunan Maria Agustin 2022, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendekatan multidisipliner dalam program rehabilitas anak tunadaksa. Yang kedua, program pendidikan sekolah. Yang ketiga, layanan bimbingan dan konseling. Pendidikan multidisipliner yaitu layanan pendidikan yang melibatkan berbagai ahli dalam rangka mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Para ahli tersebut meliputi ahli medis, dokter tulang, dokter syaraf, ahli pendidikan, psikolog, pekerja sosial, konselor, ahli fisioterapi, ahli terapi okupasi, dan ahli pendidikan khusus. Dalam program rehabilitasi ada 4 stadium yang bisa dilalui, yaitu stadium akut berkisaran antara 0 sampai 6 minggu sejak menderita. Stadium ini disebut juga stadium survival, artinya pasien berjuang untuk bertahan hidup.
Yang kedua, stadium subakut, berkisar antara 6-12 minggu. Merupakan stadium perawatan rutin, pemberian fisioterapi dan terapi okupasi agar berkembangan otot dapat pulih dan tumbuh optimal. Yang ketiga, stadium mandiri. Pada stadium ini penyandang lebih diarahkan agar memperoleh keterampilan kerja untuk menghadapi kehidupan mendatang. Yang keempat, stadium aftercare. Pada stadium ini penyandang dipersiapkan kembali ke rumah atau ke sekolah untuk mengikuti program pendidikan lanjutan. Program pendidikan sekolah bagi mereka yang tidak mengalami kelainan mental relatif sama dengan anak normal. Hanya saja bina gerak masih terus berkembang melalui fisioterapi dan terapi okupasi untuk perbaikan motoriknya. Program pendidikan sekolah bagi mereka yang tidak mengalami kelainan mental relatif sama dengan anak normal. Hanya saja bina gerak masih terus dikembangkan melalui fisioterapi dan terapi okupasi untuk perbaikan motoriknya. Orientasi pembelajar juga lebih bersifat individu, walaupun dapat juga secara klasikal. Bagi penderita cerebral palsy, bina gerak terus diupayakan agar dapat memperoleh perkembangan yang optimal. Nah, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi teman-teman, mohon maaf bila ada salah kata dan typo. Saya Salma Aye, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.